Tenanglah, ini aku, jangan takut. Malam itu kira-kira jam 3 pagi, sebuah keluarga sadar bahwa ruko mereka terbakar mulai dari lantai 1. Ibu dan bapak serta anak-anak melompat berlari menuruni tangga, kejar-kejaran menyelamatkan diri. Di bawah di halaman baru mereka bernafas lega sambil melihat asap dan api mulai mengunyah rumah dan toko mereka. Sementara itu sang bapak sadar anaknya yang 5 tahun tidak ada di tempat. Dia mau masuk lagi tetapi api dan asap sudah merata. Dan pada saat itu ada sebuah suara terdengar dari lantai 2. Papa di mana? Aku takut. Bapaknya bisa menerka anaknya ada di mana dan dia berkata, melompatlah anakku, papa ada di bawah, melompatlah, papa akan tangkap. Anak ini masih waras. Saya tidak lihat papa, hanya ada asap dan perih mata saya tidak lihat apa-apa papa. Papa meyakinkan lagi, melompatlah anakku, papa pasti bisa menangkapmu, melompatlah. Dan menembus asap dan api, anak itu melompat dan bapaknya menangkap dia, aman dan damai. Saudara-saudariku, frater, bapak ibu, adik-adik, bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang percaya bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, dan jika orang minta tolong, Tuhan datang menolong. Bacaan pertama, Elia dikejar oleh Isabel dan suaminya Ahab karena dia mengalahkan dewa-dewa Baal. Dia dikejar mau dibunuh dan Elia mengalami ketakutan. Dia lari dan lari bersembunyi di gua di Gunung Horeb. Allah tidak meninggalkan dia. Elia, keluarlah. Ada guruh, ada api, ada angin kencang. Tapi dia tidak menemukan Allah. Kemudian muncul angin sepoi-sepoi. Keteduhan, ketenangan, kedamaian. Dan Elia tahu ini Allah hadir. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengatakan dengan terus terang, sejujur sesuai suara hatiku, aku menderita, aku susah berjuang untuk orang-orang sebangsaku, orang Israel. Tapi demi keselamatan mereka, saya akan mampu menanggung semuanya ini di dalam Tuhan yang menguatkan aku. Dia mendapat consolation, penghiburan, peneguhan dari Tuhan dalam menunaikan tugasnya. Dan dalam bacaan Injil sangat jelas. Yesus sementara berdoa, tapi feelingnya kuat, anak-anakku dalam bahaya. Dia turun dari gunung menuju mereka. Betul, mereka dalam bahaya. Dia datang, berjalan di atas air, menjumpai mereka. Tenanglah, jangan takut, ini aku. Walaupun ada kejadian yang dicatat oleh Injil tadi. Saudara-saudariku, air, laut adalah satu kekuatan yang tak mampu kita tebak dan duga. Dia bisa kelihatan manis, teduh, damai, tapi dia bisa bergolak, bergelombang, menghancurkan dan menelan perahu sekalipun. Apalagi tengah malam, sudah gelap dan laut arus bergelombang, siapa bisa menguasainya? Di atas air yang bergelombang, lewat kegelapan malam ini, Yesus berjalan di atasnya. Berarti apa? Yesus menguasai alam ini. Yesus menguasai goncangan ini. Perahu adalah sebuah tempat yang aman, di mana kita boleh naik, tenang, menyeberang ke seberang sana. Perahu adalah tempat perlindungan bagi kita ketika ombak, gelombang menghantam biduk kita.
Ketika perahu murid-muridnya goncang, ketika perahunya terombang-ambing, mereka ketakutan. Tapi lihat, ketika Yesus naik ke perahu, apa yang terjadi? Tentram dan damai, tenang dan sentosa. Yesus mau mengajarkan apa? Bahtera kamu boleh goncang, perahu hidup kamu boleh bergolak, tapi jika aku ada di situ, tenang dan damai, tentram dan sentosa. Saudara-saudariku, Matius menulis Injilnya untuk umat perdana yang sementara mengalami persekusi, aniaya. Maka Matius mau mengingatkan, jangan takut bahtera kecil, jangan takut umat kecil, perahu kecil. Tuhan akan datang menolong dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa belajar dari Petrus bahwa apa? Dia mampu berjalan di atas air. Dia mampu bersama Yesus menaklukkan air, gelombang dengan segala ancamannya. Dia berjalan toh menuju Yesus. Masalahnya, Petrus mengalihkan fokus dari memandang Yesus, dari terpusat pada Yesus, dia mulai pusatkan perhatiannya pada angin. Dia mulai balikan pandangannya pada gelombang. Dia mulai rasa tidak mampu, dia mulai rasa tenggelam, dan memang tenggelam. Karena apa? Melepaskan diri dari keterpautan, keterkaitan, keterikatan pada Yesus. Kita juga mampu mengatasi tantangan gelombang kehidupan kita, asal kita fokus berjalan bersama Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup kita, kita juga menjumpai orang-orang, teman, saudara-saudari yang mungkin juga seperti Petrus, sementara salah fokus, sementara tergiur dengan sesuatu di seberang sana, ya, sementara mata bilolo, hidung tabembeng, lihat yang di sebelah sana. Sementara fokus pada ketakutan, pada kekurangan, pada kelemahan, pada ancaman, pada tantangan, dan dia lepas dari Tuhannya. Dia teriak minta tolong, dia teriak minta bantuan. Apa yang harus kita buat? Belajar dari Yesus, ulurkan tangan, bantu dia. Baru kemudian Yesus bisa bye-bye. Petrus, Petrus, kenapa kau bimbang? Kau lupa aku bisa buat mujizat. Kau lupa pengalaman-pengalaman kita bersama. Kau lupa bahwa aku ada. Aku menaklukkan segala-galanya. Baru Petrus sadar, iyo Kang, betul. Kenapa kita lupa? Orang kita cenderung kalau ada anak salah, suami tak salah, istri tak salah, langsung marah, biongo, bodoh, siapa dah ajar, baru ngana rasa, kepo. Hey, belajar dari Yesus, tolong dulu, save first. Habis itu baru bicara bye-bye, kasih nasihat. Perahu kita juga adalah sesuatu yang kita butuhkan. Perahu adalah tempat yang aman. Perahu kita adalah keluarga, adalah rumah tangga kita, wilayah rohani, komunitas, yayasan, gereja, paroki kita. Itulah perahu kita. Tempat di mana kita rasa at home, tempat di mana kita rasa sehati, sejiwa, tempat di mana kita saling tenggang rasa menolong, saling menghadirkan damai, ketenangan. Perahu kita juga bisa oleng. Perahu kita juga bisa bocor. Perahu kita juga bisa bergelombang. Tapi jangan melompat. Jangan langsung keluar dari perahu. Habis kau. Bertahan dan perbaiki bersama-sama. Bertahan dan kembali fokus. Hadirkan Tuhan, jurumu di hidup keluarga kita.
Jika atap rumah kita bocor atau atap gereja kita bocor, tapi ini atapnya baru diganti, jadi tidak bocor. Andai kata ada lubang kecil yang bocor di gereja kita ini, apa yang kita buat? Apakah pastor paroki terus pindah di rumah ibadat di muka sana? Apakah kita terus pergi? Ada berapa rumah ibadat di sana? Berhentile Ignatius, bocor kuat. Cari tempat lain, cari tempat aman. Tidak. Panggil Om Roni, panggil Om Moses, panggil Om Regi. Torang naik rame-rame, torang cari DP lobang, kongprop, supaya aman. Begitu juga di rumah. Kalau ada salah sedikit, ada kekurangan sedikit, jangan mama terus ambil valis, berangkat. Jangan papa lihat terus ambil harta benda, berangkat. Pergi Pak Birman, pergi Pak orang lain. Baku dukung. Mungkin bukan papa dan mama, tapi papa dan anak. Baku dukung kong naik. Prop, bikin baik-baik. Torang pe bahtera, torang pe perahu, torang pe rumah. Dan kita berjalan lagi, kita bertolak lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah adalah yang mendengarkan, Allah adalah yang menolong. Elia, Paulus, Petrus dan kawan-kawan sudah mengalami itu. Umat perjanjian baru yang pertama sudah mengalami itu. Anakku, melompatlah. Papa ada di sini. Anak itu melompat dan jatuh di tangan papanya. Biar gelap, biar tidak kelihatan. Bapa ada di sini. Jangan takut. Inilah aku. Dan ketika Yesus naik ke perahu, tenanglah perahu itu. Maka kita akan sampai ke seberang sana.